warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan berdiskusi santai dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Surade yang berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita hari ini akan menjelang berkaitan dengan gelar karya profil pelajar Pancasila nih, Pak ya. Nah, ini program-program ini seperti apa sih Pak sebetulnya, Pak? Jadi sebenarnya P5 ya? Iya, P5, iya. Kita di semester sekarang punya dua tema, yaitu kewirausahaan dan penguatan jiwa raga. Sebenarnya munculnya proyek ini itu berdasarkan analisis lingkungan sekolah. Iya, iya. Ini dari permasalahannya ya. Ada kotoran kelelawar karena beberapa kelas dipakai bersama kelelawar. Yang kedua ada permasalahan lingkungan laut juga sama dengan kotoran kelelawar, yaitu limbah air lele. Ya. Ditambah lingkungan kami banyak buah-buahan yang dianggap tidak bermanfaat. Itu sebenarnya itu munculnya dari permasalahan yang timbul dari siswa dan ide ini datangnya dari siswa. Siswa juga ya. Iya. Nah, pertanyaannya gini, Pak, bagaimana caranya supaya tidak bau? Bisa dimanfaatkan. Ini kan udah lama di tahun 80-an kan? Betul, ya, 86. Jadi proyek ini berhubungan dengan kewirausahaannya. Ternyata itu bisa dibuat menjadi pupuk organik cair namanya guano POC, dan itu keren banget guano POC itu. Jadi kita udah mencoba, anak-anak yang mencoba, siswa-siswi 789 waktu itu, dan dengan beberapa permasalahan proses pembuatan, ada yang pecah ya? Iya, betul. Ada cerita kan? Iya. Lalu bau di lingkungan sekolah. Iya. Jadi nambah dua kejadian baunya di dalam kelas. Iya. Iya kan? Betul, betul, ya. Ternyata mereka lebih pintar daripada dulu menggali informasi berhubungan dengan permasalahannya. Iya. Karena dengan banyak pertanyaan informatif berhubungan dengan lingkungan ya kan. Jadilah kemasan guano POC SMP 1 Surade. Dan udah diaplikasikan, bagus Pak ya? Wah, bagus. Saya pakai tanaman padi. Oh gitu ya? Tanaman padi bisa menghemat 50% pupuk kimia. Iya. Dan itu mau digelar karyakan besok ya, ya minimal para siswa tahu bahwa siswa SMP 1 Surade punya produk berhubungan dengan tema kewirausahaan P5 profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ya, itu ada kekuatan yang belum tergali di SMP 1 Surade ini. Ternyata siswa-siswa di sini jiwa seninya tinggi. Seni musik itu nampak ya. Hampir tiap hari kita tidak pernah tidak mendengar siswa nyanyi, main musik di SMP 1 Surade ya kan? Lalu melukis, itu kan? Betul. Alhamdulillah. Ternyata ada satu poin tema dari profil pelajar Pancasila di P5-nya, yaitu pembuatan kaligrafi. Hanya dasarnya backgroundnya menggunakan kearifan lokal, geopark ya. Jadi ada dua. Satu, seni lukis yang muncul, ya kan? Geopark. Yang kedua, kaligrafi yang muncul. Dan ini bisa jadi event yang hebat untuk membangun kompetensi siswa ya. Keren lah. Iya. Jadi sekolah ini memanfaatkan kelemahan sekolah ya. Ada permasalahan yang muncul di sekitar ya. Nah, berkaitan dengan kotoran kelelawar yang memang sudah masalah klasik gitu ya. Ada proyek sebelum kita pakai kurikulum 2000 kurikulum sekarang ya. Itu dari kurikulum 2013. Permasalahannya
di sini kan kreativitas guru juga hebat. Betul, ya. Ada pengembangan kewirausahaan juga sebelum ada kurikulum merdeka di mata pelajaran prakarya ya, budidaya lele ya. Betul, Ternyata muncul juga kan masalah bau dari limbahnya. Iya. Keren lah, pokoknya guru-guru dan siswa SMP 1 Surade. Nah, jadi program ini memang untuk menggali kompetensi dan kreativitas siswa di dalam memanfaatkan sumber daya yang memang dimiliki oleh siswa dan di sekitar ya, dan memang kita harus menunjukkan bahwa siswa-siswa kita itu adalah siswa-siswa yang hebat. Saya suka. Oke, Ternyata mereka lebih hebat dari guru-guru. Betul. Jujur lah. Iya. Saya aja belum pernah terpikirkan bahwa itu bakal jadi produk yang hebat. Iya. Spektakuler, apalagi permasalahan kotoran kelelawar di tahun 86 kan. Betul, iya. Kita udah punya cara untuk mengusirnya, ternyata tidak berhasil. Hebat lah. Hebat, makanya kita harus terus menggali ya kompetensi dan kemampuan dari siswa-siswa SMP 1 Surade yang memang siswa-siswa yang hebat. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum, mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Ya. Oke, SMP 1 Surade Hebat. keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak hebat serta siswa dan siswi yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Alfia Siti Nur Aulia, koordinator tema kewirausahaan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMP Negeri 1 Surade. Sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan 2 yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam perubahan paradigma dan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka, di mana salah satu muatannya adalah kegiatan kokurikuler yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video ini merupakan video praktik baik dan media pelaporan implementasi kegiatan P5 di sekolah kami. Mari kita saksikan tayangannya. Belajar dan mempraktikkan kewirausahaan sejak dini akan mendidik siswa untuk bisa mencari serta mengembangkan solusi bagi permasalahan di sekitar terutama lingkungan terdekatnya. Ilmu tersebut merupakan modal agar bisa menjadi warga negara yang dapat hidup mandiri, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan mampu berkontribusi kepada bangsa. Dengan mengangkat tema kewirausahaan dan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, proyek wirausaha yang peduli lingkungan ini bertujuan untuk membangun karakter wirausaha dan wawasan kepada siswa sebagai keterampilan pengetahuan dasar sekolah dengan sikap peduli lingkungan agar kelak mereka dapat hidup mandiri secara ekonomi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tahapan dalam proyek wirausaha disusun melalui konsep proses berpikir proyek wirausaha, yaitu eksplorasi, identifikasi, ideasi, visualisasi, evaluasi, dan persuasi. Masing-masing tahapan akan dijelaskan ke dalam alur dan tahapan pada proyek wirausaha yang peduli lingkungan. Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam penguatan proyek pelajar Pancasila adalah dengan memberikan pembelajaran lapangan dan melakukan aksi nyata dalam menjawab permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek tema kewirausahaan, peserta didik diharap aktif dan partisipatif dalam proses belajarnya. Diperlukan kolaborasi dengan pihak lain untuk bisa turut mendukung berhasilnya proyek wirausaha yang peduli lingkungan. Makna wirausaha yang peduli lingkungan dalam proyek ini adalah wirausaha yang mandiri, peduli lingkungan, dan dalam kegiatan ini orientasi yang ingin dicapai adalah menjadi solusi dari sebuah permasalahan atau wirausaha yang menjalankan bisnis dengan membawa solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya lingkungan terdekatnya, tetapi tetap dengan membawa nilai ekonomis dalam bisnisnya. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan telah mengembangkan dan mencapai secara spesifik 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong.
bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Coba berdiri sekarang semua. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti yang sudah Ibu sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa minggu ini adalah minggu kalian melaksanakan proyek. Proyeknya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa ada dua tema ya. Yang pertama adalah tema wirausaha, yang kedua tema Bank Mandiri. Nah, maka pelajaran Ibu masuknya ke tema wirausaha. Ya, baik. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu, ya. Pernah dengar apa faktor wirausaha? Berjual. Apa lagi? Membeli. Apa lagi? Antar utang. Berdagang. Apa lagi? Apa lagi? Promosi. Promosi. Ibu apa lagi? Diskon. Diskon. Apa lagi? Promo. Promo. Ya, oke. Itulah ya yang berhubungan dengan kata wirausaha gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, penting nggak wirausaha dipelajari oleh kalian? Penting. Kenapa penting? Buat masa depan. Buat masa depan. Apa lagi? Belajar berusaha. Belajar mandiri. Apa lagi? Belajar berjualan, bagus sekali. Apa lagi? Sebelah sini belum ada suaranya nih. Ayo. Belajar menghasilkan uang juga. Jadi kalau gitu, wirausaha penting dipelajari, betul? Penting sekali ya. Baik, ini ya materi kewirausahaan ya, kalian pelajari dulu dari 3 video itu. Silakan. Peserta didik diberikan tugas untuk dapat mewawancarai pelaku UMKM secara langsung, yang tujuannya agar mereka dapat mengetahui bagaimana jalannya pelaku usaha, yaitu dari segi modal, proses produksi, sampai kepada perhitungan biaya, keuntungan, juga hambatan-hambatan yang mereka hadapi di bidang usaha. Setelah itu, peserta didik kami minta untuk membuat konten mereview produk UMKM, di mana tujuannya agar peserta didik mendapat persepsi sebagai konsumen. Kemudian, peserta didik juga dapat melihat peluang dan potensi yang ada di lingkungan terdekat mereka, yaitu keluarga. Salah satunya membuat bentuk usaha bersama keluarga di rumah, di mana di sini diperlukan kolaborasi dengan orang tua murid yang sangat mendukung program dan pembelajaran P5 di sekolah kami.
Ada isu apa di sini? Kamu nemuin apa? Kotoran binatang kelelawar yang berserang di lingkungan sekolah. Di mana kelasnya? Kita lihat. Kelasnya ruangannya yang mana? Ini. Yang ini. Ini adalah tempat budidaya lele yang ada di sekolah kita ya. Nah, ini beberapa kolam. Gimana aromanya? Di sini ada 7 kolam untuk tempat budidaya lele ya. Sudah mengidentifikasi isunya? Sudah dimasukkan ke link ya. Oke. Gimana, seru nggak jalan-jalannya? Seru. Oke. Nah tadi kan kalian sambil jalan-jalan itu keliling sekitar sekolah, kalian mengidentifikasi isu. Apa yang kalian temukan? Kemudian apa lagi? Ada benteng yang hampir roboh. Apa lagi? Di belakang juga ada kelas yang berisi kelelawar dan sangat bau busuk di belakang. Oke, kelas mana saja yang ada kelelawarnya kalian tadi lihat? 8, 9. Dulu itu kelas yang dekat dengan 9G ya. Kemudian itu juga ke atap yang 9G juga ada kelelawar di situ, ke 8G juga ada di situ ya di atap itu. Merembet juga sih sampai ke atap Di kelas 8. Nah, yang atas juga yang 8F itu di atas itu juga di situ ada kelelawar. Iya nggak? Kalian tadi lihat? Ya. Oh, ya. Kelelawar. Oke, apa lagi? Sampah yang berserakan, toilet yang tidak bersih. Oke, apa lagi? Sampah styrofoam, Bu. Sampahnya berupa styrofoam, apa lagi? Plastik. Plastik. Botol-botol aqua, sumpit, Sumpit seperti itu. bekas makanan itu. Oke. Kotoran, sampah, terus apa lagi? Isu-isunya. Limbah lele Oh, limbah yang air. mengalir, Mengalir ke setiap pinggir kelas ya? Iya. Bikin apa itu? membuat sarang nyamuk. Oh, jadi sarang nyamuk kalau iya pasti ya. Kemudian bau nggak? Bau. Baik. Buat napas tidak. Kira-kira potensi solusinya dari permasalahan tersebut apa? Mendaur Kalau ulang dari sampah. sampah plastik tadi kamu pertama menyebutkan sampah plastik ya. Nah, yang solusinya kira-kira untuk sampah plastik itu bagaimana sih biar bisa Mendaur ulang menjadi bahan yang berguna. oh dimanfaatkan dengan cara mendaur ulang. Baik, seperti apa? Kalau sampah plastik bisa dibuat menjadi apa? Hiasan. Bisa menjadi hiasan. Kemudian apa lagi? Kalau dari botol plastik, kan cuma tidak hanya sampah plastik saja, tapi ada botol, sumpit. Botol bisa kalian daur ulang menjadi apa? Menjadi pot bunga. Oh, bisa jadi pot. Kalau sumpit, bekas-bekas sumpit, bekas mie itu kan banyak ya. Bisa dibuat apa coba? Ya, bisa. Nggak apa-apa sayang. Bisa dibikin hiasan. Oke, hiasan berupa apa? Hiasan dinding. Hiasan dinding, tempel-tempel. Jadi bahan-bahan tersebut bisa digunakan kembali ya. Kemudian selain Kotoran sampah kelelawar sama kotoran limbah kelelawar. lele bisa dibuat menjadi POC. Oh, POC itu apa sih? Pupuk organik cair. Betul sekali, baik sekali. Kemudian apa lagi? Dibuat kompos. Selain pupuk organik cair, kotoran juga bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Baik, terima kasih ya sayang.
Pada tahap aksi pembuatan pupuk organik cair guano, kami banyak melakukan perubahan. Hal tersebut didasarkan atas umpan balik, evaluasi, dan refleksi kami dan peserta didik, seperti perubahan atas penggunaan beberapa alat bantu, baik itu wadah, alat pendukung lainnya, ataupun alternatif bahan yang bisa mempercepat proses fermentasi. Juga menambahkan unsur-unsur mikro ataupun makro pada pupuk organik cair guano. Ini sila kelelawan bahan-bahan bahan. Perkenalkan kami dari keluarga Kasih dan di sini kami akan presentasikan produk akhir dari pembuatan pupuk organik cair. Dalam pembahasan kami memanfaatkan botol bekas,
Dan untuk labelnya kami menggunakan Canva untuk memanfaatkan akun belajar IT. Mengapa kita memilih label? Karena dia menarik konsumen. Jadi hasil dari produk kami sudah menyiapkan teks, bahan-bahan dan saran penyajian terutama deskripsi